Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 yang terdiri dari Putri Syafaatul Lailiyah dengan NIM 1913300000427 dan Syifa Fauziah dengan NIM 19133000436 akan menyampaikan materi tentang kurikulum, belajar, dan perbedaan individual. Selamat menyaksikan. Definisi kurikulum. Sebagai harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculum yang berarti bahan pengajaran. Dede Rosdiana mengatakan bahwa kurikulum merupakan inti dari sebuah penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum sebagai semua ruangan pembelajaran terencana yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan, yang dinikmati oleh siswa saat kurikulum itu diterapkan. Definisi belajar. Belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa. Jadi, belajar adalah perubahan tingkah laku individu setelah menerima informasi yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi perbedaan individual. Perbedaan individu atau individual difference adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Keterkaitan kurikulum belajar dan perbedaan individu. Pengembangan kurikulum melibatkan perumusan pendidikan yang biasa atau berlaku untuk umum, yaitu penetapan dan penilaian tentang apa yang harus seseorang anak pelajari dan mampu untuk dilakukan. Namun, bagaimanapun setiap siswa itu tidak ada yang sama persis. Memahami perbedaan individu tidak hanya dari tingkah kognitifnya saja, namun hendaknya dari segala aspek yang mencakup perkembangan, gaya belajar, karakter atau sifat, dan lingkungan sosial tempat seorang anak didik tumbuh. Komponen implementasi kurikulum meliputi 1. Rumusan tujuan. 2. Identifikasi sumber-sumber. 3. Peran pihak-pihak terkait. 4. Pengembangan kemampuan profesional. 5. Penjadwalan kegiatan pelaksanaan. 6. Unsur penunjang. 7. Monitoring. 8. Komunikasi. 9. Pencatatan dan pelaporan. 10. Evaluasi proses. 11. Perbaikan atau redesain kurikulum. Tujuan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan belajar. Menurut Saud, tahun 2008 pada halaman 171 mengemukakan tujuan belajar sebagai berikut. 1. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain yaitu tingkah laku. 2. Belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik. 3. Belajar bertujuan untuk mengubah sikap negatif menjadi positif, tidak hormat menjadi hormat.
benci menjadi sayang, dan sebagainya. 4. Belajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan. 5. Belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Upaya menyikapi perbedaan individu dalam pendidikan. 1. Menggunakan cara mengajar yang bervariatif. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang terbuka untuk menyikapi peserta didik yang kritis. 3. Guru memberikan pendampingan agar peserta didik dapat mengeksplorasi materi yang diajarkan. 4. Guru memberikan motivasi agar peserta didik dapat berprestasi. 5. Guru bersikap bijaksana, adil, dan tidak pilih kasih. 14. Prinsip kurikulum 2013. 1. Peserta didik diberitahu menjadi mencari tahu. 2. Pendidik atau guru sebagai satu-satunya sumber menjadi belajar aneka sumber. 3. Dari pendekatan tekstual menuju penguatan pendekatan ilmiah. 4. Pembelajaran berbasis konten menuju kompetensi. 5. Pembelajaran parsial menuju terpadu. 6. Pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju multidimensi. 7. Pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan mental. 9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. 10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. 11. Pembelajaran dapat berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. 12. Pembelajaran menerapkan siapa saja. 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 14. Penguatan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya. Terima kasih sudah menyaksikan video yang telah kelompok 1 buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.